Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, di saat ini kembali saya boleh menjumpai saudara-saudara lewat media YouTube Pendeta Veralina Lahiwu. Saya sangat mengimani bahwa kita boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Bahkan kita bersyukur kita boleh ada di bulan Oktober, di minggu yang pertama ini. Nah, saudara-saudara, saat ini saya akan men-share kebenaran firman Tuhan dalam kitab Markus pasal 5 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-43. Mari sebelum kita membaca Alkitab, kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sangat bersyukur ketika Engkau terus ada di dalam kehidupan kami. Kami ini orang-orang yang selalu mengimani Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Kami orang-orang yang selalu percaya bahwa Tuhan Allah tetap menyertai dan memberkati kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menuntun, membaharui kehidupan kami selaku orang-orang yang percaya. Berfirmanlah bagi kami saat ini, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Mari saudara-saudara kita membaca bagian firman Tuhan ini, Markus pasal 5 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia.
Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah saat ini kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja? Amin. Saudara-saudara, pernahkah kita mengalami sakit? Ya, mungkin pernah ya. Apakah itu sakit kepala? Apakah itu sakit di leher, amandel? Karena hari-hari ini panas ya. Jadi orang karena panas suka minum es. Akhirnya dia mau bagi di leher, saudara ya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, mungkin ada orang yang pernah mengalami sakit dan dia supigi pas semua dokter kongnya tidak baik-baik, saudara. Sehingga mungkin berpikir, aduh, kage ini orang so doti ini, saudara ya. Kage orang so bagai ini ya. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu, saudara ya. Atau misalnya saudara, orang so mulai menghakimi orang ketika dia sakit dan tidak sembuh-sembuh. Padahal saudara yang diberkati Tuhan, setiap apa yang kita alami dalam kehidupan kita, entah itu sakit atau dalam pergumulan lainnya, kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu punya maksud dari setiap apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini menceritakan tentang dua kisah ya. Kisah seorang anak Yairus yang sakit dan juga seorang perempuan yang sakit pendarahan. Nah, saudara, bagian cerita ini sangat menarik karena ini cerita seperti sandwich ya. Di atas roti, di tengah ada daging, ada sayur, ada selai ya. Dan kemudian lagi di bawahnya ada roti. Nah, ini cerita di atas menceritakan tentang Yairus yang bermohon kepada Yesus, dan kemudian di tengahnya diceritakan kisah seorang perempuan yang sakit pendarahan dan ditutup kembali dengan Yairus. Saudara-saudara, anaknya mati dan dibangkitkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kisah ini kita sama-sama melihat bahwa ini menceritakan dua orang perempuan yang sakit. Sama-sama perempuan, saudara, yang sakit. Dan sakit mereka ini sakitnya sakit parah loh. Sakit berat ya. Anak perempuan Yairus ini umurnya 12 tahun. Dan perempuan yang sakit pendarahan ini dia sakit selama 12 tahun, saudara. Jadi selama anak Yairus ini hidup, perempuan ini mengalami sakit itu. Ya, luar biasa ya, saudara. Ini menarik sekali cerita firman Tuhan ini. Dan itu tadi yang saya katakan bahwa mereka sama-sama mengalami sakit berat. Sakit parah, saudara. Dan dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa anak Yairus ini sakitnya hampir mati. Dan perempuan ini juga luar biasa penyakit yang dia alami. Nah, saudara, yang namanya sakit ini pasti sangat mengganggu kita ya. Sedang orang hanya sakit flu, beringus ya, batuk, itu orang serasa siksa, saudara. Apalagi ketika seseorang mengalami sakit parah, sakit berat, itu nyak gampang, saudara. Yang namanya sakit itu mengganggu tubuh kita. Yang namanya sakit itu merasa kita tidak enak, saudara ya. Nyanak gampang seseorang mengalami sakit dalam kehidupan yang ada. Saudara yang diberkati Tuhan,
Namun hal menarik yang kita baca dalam bagian firman Tuhan ini, dikatakan bahwa ketika Yairus dan keluarganya bergumul, anaknya sakit, luar biasa apa yang dilakukan oleh seorang kepala rumah ibadah disebutkan dalam firman Tuhan ini, yakni Yairus. Dia datang menjumpai Yesus, ya. Dia datang menjumpai Yesus, saudara-saudara. Dikatakan di ayat 22, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Jadi dia ini adalah kepala rumah ibadat. Ia adalah seorang pemimpin, seorang yang penting, posisinya penting, saudara. Karena seorang kepala, seorang pemimpin, seorang yang paling dihormati di kalangan masyarakat pada waktu itu. Tapi saudara, Alkitab mencatat bahwa ketika dia datang menjumpai Yesus, dikatakan tersungkurlah ia di depan kakinya. Bayangkan saudara-saudara, ketika dia datang menemui Yesus, dia datang sambil bersujud. Dia datang sambil tersungkur di depan kaki Yesus. Artinya apa? Dia datang merendahkan dirinya di hadapan Yesus. Padahal dia seorang yang sangat dihormati, saudara. Ya, dan tentunya tidak diragukan lagi bahwa pasti Yairus ini menganggap Yesus orang luar yang pantas dihindari. Karena dia seorang kepala rumah ibadat Yahudi pada waktu itu, saudara. Ya, tentunya dia pasti berprasangka bidat Yesus ini adalah bidat berbahaya bagi agama Yahudi. Namun saudara, semua itu harus dia dilepaskan. Baik dia sebagai orang yang dihormati maupun prasangkanya kepada Yesus, itu harus dilepaskan. Karena dia sangat membutuhkan Yesus, saudara-saudara. Dia harus menelan keangkuhannya demi kesembuhan anak perempuannya yang sedang sakit parah dan hampir mati. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, dia tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon dengan sangat kepadanya. Ya, memohon. Saudara, kalau orang pernah memohon sesuatu, pasti orang tahu bagaimana rasanya, saudara. Pasti orang tahu bagaimana cara orang memohon. Ya, dikatakan anakku perempuan sedang sakit dan hampir mati. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam keadaan yang demikian, ya, yang namanya orang tua, saudara, anaknya sakit parah, hampir mati. Bagaimana sikap hati orang tua ketika ada dalam kondisi ini? Tentunya juga orang sebagai orang tua yang anaknya sakit parah, yang bahkan mungkin hampir mati, pasti saudara apapun yang akan orang backing, betul enggak? Ya, orang akan lakukan apapun demi kesembuhan orang pe anak. Bahkan mungkin orang berpikir kalau boleh DP sakit itu kasih pindah pak kita. Saya pernah berkunjung doa, ya, ada anak yang sudah sakit parah di ruang ICU, mamanya menangis-menangis, saudara, sambil bilang kalau boleh Tuhan kasih pindah DP sakit pak kita. Karena yang namanya orang tua tidak tega, ya saudara, melihat anaknya, ya, yang sakit parah, yang hampir mati, saudara. Namanya orang tua pasti akan melakukan apapun untuk kesembuhan anaknya. Kecuali orang tua yang siap peduli dengan DP anak, saudara, yang suka sebiar, nyak pusing, mau biar menjadi apa. Ini lain lagi ceritanya, saudara, ya. Tapi orang tua yang menyayangi anaknya akan melakukan segala cara untuk kesembuhan anaknya. Begitu juga yang dilakukan oleh seorang yang bernama Yairus. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang saya mau katakan saat ini bahwa apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, sehebat apapun masalah kita, seberat apapun pergumulan kita, sakit apapun yang kita derita, saudara-saudara, datang pada Tuhan. Jumpai Tuhan, saudara. Jumpai Tuhan Yesus. Ya,
Jangan orang datang Pak Birman, saudara. Ya. Karena banyak Birman Carlota ya. Waktu tuan cerita tompe pergumulan, satu kampung sudah tahu saudara. Tapi orang harus datang jumpai Tuhan. Ya, temui Tuhan saudara. Kita harus bermohon kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, karena Dia pasti akan menjawab setiap seruan kita. Tuhan akan menjawab kesesakan kita. Mungkin hari-hari ini ada banyak pergumulan yang orang alami. Saudara, satu-satunya penolong kita Tuhan Yesus. Jumpai Tuhan saudara. Ya, mungkin selama ini orang jauh dari Tuhan, tapi hari ini firman Tuhan ingatkan kita. Mari, apapun yang orang alami, mari orang jumpai Tuhan. Mungkin dengan pergumulan dan persoalan yang orang alami membuat kita berjumpa dengan Tuhan saudara. Seperti yang dialami oleh Yairus. Pergumulan anaknya yang sakit membuat dia berjumpa dengan Tuhan. Makanya setiap persoalan, setiap masalah, jangan terlalu sensitif saudara. Jangan terlalu sensi. Ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, kadang-kadang untuk sebuah pikir, aduh, Tuhan ini sunya sayang stopat orang ya. Tuhan ini di mana? Ketika pergumulan bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita, kadang kita berpikir, mungkin Tuhan sudah sertai tompe hidup ini. Jangan terlalu sensi dengan masalah, dengan pergumulan saudara. Tuhan punya maksud dari setiap apa yang kita alami. Mungkin dengan pergumulan yang ada membuat orang betul-betul berjumpa dengan Tuhan. Seperti yang dialami oleh seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Amin saudara-saudara. Ya, dalam permohonan Yairus, Yesus menjawab. Ya, mereka dalam perjalanan. Yesus dalam perjalanan dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, ya. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Pergi ke rumah Yairus ini, saudara, ya. Dalam perjalanan on the way. Kadang orang, oh ya sudah so pergi. Sudah di jalan. Padahal belum, saudara ya. Ayat 25, saudara. Dalam perjalanan ini, di sini, di bagian tengah ini, diceritakan kisah seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ya, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara, seorang perempuan, ya, yang namanya perempuan pasti seorang istri itu perempuan. Seorang mama itu perempuan saudara. Makanya sebagai perempuan kita harus mengerti ini kondisi perempuan ini saudara ya. Dia mengalami sakit pendarahan. Dan pada waktu itu saudara, kita tahu bersama bahwa sistem patriarkal itu kental ya. Dan patriarkal itu laki-laki semua berpusat pada laki-laki. Dan laki-laki ini bukan sebagai kepala tapi sebagai penguasa. Sehingga saudara, perempuan itu sebagai kaum yang terpinggirkan, ya, termarginalkan. Nah, kalau sekarang banyak suami-suami yang takut istri, saudara ya. Ya, bukan takut ya, tapi mesti turuti supaya umur panjang, saudara ya. Bapak ibu saudara, saya pernah nonton satu video ya, mungkin itu TikTok. Ada seorang yang mewawancarai setiap pasangan yang pernikahannya awet ya, pernikahannya langgeng sampai oma opa ya, panjang pokoknya saudara ya. Umur pernikahan mereka itu panjang, puji Tuhan. Dan dari setiap kesaksian dari para pria-pria ini, mereka mengatakan bahwa dikatakan apa yang membuat sampai awet ya, sampai boleh bertahan dalam pernikahan, sampai pernikahannya bisa langgeng ya. Ini yang ditanyakan oleh seorang
penanya ini, dan kemudian nih bapak-bapak ini jawab semua ya, dari setiap dompet jawaban rata-rata itu menjawab yang penting dengar apa yang istri bilang ya, supaya langgeng, supaya awet. Cuma dengar apa yang dia mau bilang, saudara. Turuti istrimu, dengarkan istrimu. Ini luar biasa, saudara ya. Jadi bapak-bapak di rumah ya, dengarkan istrimu, turuti istrimu. Nah, saudara-saudara, perempuan yang sakit ini tidak hanya dikatakan ia sakit, tapi dijelaskan penyakitnya, yaitu pendarahan. Jadi tidak cuma bilang dia sakit. Kalau anak Yairus ini dikatakan dia hanya sakit dan hampir mati. Tapi perempuan ini dikatakan, dijelaskan, dia tidak hanya dikatakan dia sakit, tapi dijelaskan sakitnya apa, saudara? Ya, dijelaskan sakitnya adalah pendarahan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, dan pendarahannya yang dialaminya ini tidak cuma 1-2 tahun, tetapi 12 tahun. Saudara, adakah orang yang pernah sakit separah ini selama 12 tahun? Ya, sedang 1 bulan orang serasa siksa, saudara. 1 tahun aja, aduh, hampir nggak mampu mungkin ya, saudara. Apalagi ini 12 tahun loh. Ini bukan waktu yang singkat, yang derita yang dia alami, saudara. Mungkin ada yang pernah sakit parah 12 tahun lamanya, atau mungkin lebih ya, saudara. Mungkin 15 tahun atau 17 tahun, saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu mungkin hanya persoalan medis, hanya persoalan kesehatan ya. Namun perempuan ini tidak hanya menghadapi persoalan medis, persoalan sakitnya, persoalan gangguan kesehatannya, tetapi dia juga diperhadapkan dengan persoalan teologis, persoalan agama, persoalan religius yang membuatnya terus-menerus dianggap najis. Itu ada dalam kitab Imamat pasal 15 ayat 25 sampai 27, saudara ya. Kalau orang bisa lihat, saudara, ya, Imamat pasal 25, Imamat pasal 15 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27. Mari kita lihat bersama, saudara ya. Di sini dijelaskan, dikatakan apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis ya. Kemudian ayat 27, setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan seterusnya, saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di sini mau dijelaskan bahwa perempuan ini dianggap najis. Apa yang dideritanya ini dianggap najis. Kalau terus menerus, saudara-saudara, dianggap najis. Jadi ini satu hal yang tidak gampang, saudara. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya menganggap dia najis ya, tetapi apa yang dia pegang itu najis. Bayangkan, saudara. Dan setiap orang yang kena kepada barang yang disentuhnya juga orang itu dianggap najis. Bayangkan ya, ketika contoh, saudara ya, kalau saya pegang HP ini barang ini jadi najis. Dan ketika orang lain pegang ini HP, orang itu jadi najis karena pegang HP yang kena perempuan itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tidak gampang apa yang dialami oleh perempuan ini. Makanya perempuan ini dia tidak diizinkan beribadah, tapi dia juga terbuang dari masyarakat. Ya, dia dibully, saudara. Dia malu lah.
Ya, karena keadaannya, karena sakitnya, saudara. Dia hanya sekedar sakit, tapi sakitnya membuat dia dianggap najis. Ini nggak gampang loh, saudara. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, dia juga miskin. Ini dibuktikan di mana, saudara? Ya, ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Ya, so habis semua, saudara. Ya, kalau sama sekarang so habis tuh doi. Balai-balai dokternya baik, saudara. Bahkan lebih parah, firman Tuhan bilang begini. Ya, sehingga telah dihabiskan yang ada pada, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Bayangkan, saudara, dalam keadaan sakit, lama menderita, so bale-bale di dokter, di tabibnya tak sembuh-sembuh, malahan lebih parah, doi so abis, harta so abis, saudara, jadi miskin. Ya, ini nggak gampang, saudara. Tadi kita bilang ya, kalau orang so bale-bale dokter kong periksa, apalagi kalau dokter bilangnya nak sakit, iyo toh paling tolong coba pikir, orang punya ini ada orang sebagai ini kadang-kadang begitu, saudara ya. Waktu tolong sakit kepala, periksa kamarinya sakit, ya sudah orang punya ini. Saudara yang diberkati Tuhan, jangan orang terlalu cepat bilang orang punya ini, orang doti ini ya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, apa yang dialami oleh perempuan ini, jika terjadi pada orang, saudara, ya, bagaimana orang, saudara? Ini sakit parah, ya, nggak boleh beribadah, bukannya nggak bisa karena sakit, tapi dilarang karena najis. Bayangkan, saudara, dia ditolak di masyarakat, di jemaat. Pasti dia rasa malu dong dengan DP sakit, saudara. Jadinya percaya diri, ya. So abis doi, harta abis, miskin, saudara. Ya, kong bale-bale dokternya nak baik, pergi tabib berulang-ulangnya sembuh, malahan lebih parah. Saudara, kalau ini terjadi pada orang, bagaimana orang, saudara? Ya, siapa yang akan tahan dengan keadaan begini? Siapa yang akan tahan, saudara, dalam keadaan yang dialami oleh perempuan ini? Pasti orang mungkin suka kecewa, saudara ya. Orang suka kecewa pak Tuhan. Orang mungkin so marah pak Tuhan ya. Pasti orang pikir Tuhan adalah kasihnya anda ini, saudara ya. Orang pasti so tawar hati dengan Tuhan, so marah ya, so bafeto pak Tuhan, saudara. Kadang-kadang orang begitu, saudara ya. Ketika ada dalam kesusahan, ketika ada dalam penderitaan, ketika ada dalam pergumulan, kadang orang menyalahkan Tuhan, orang marah-marah, saudara. Ini yang jadi masalah. Seharusnya kita lakukan seperti Yairus, jumpai Tuhan, bersujud, bermohon kepada Tuhan ya. Karena mungkin setelah lama tompe kaki ini cuma aja pakai bagoyang, saudara. Sunyak aja cari Tuhan. Iyo toh, ikan naik di pantai, kaki ini syukuran aja pipi acara, cari-cari acara, saudara. Jumpai Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pakai lutut kita untuk bersujud, berdoa, bermohon kepada Tuhan. Karena kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Cuma Tuhan satu-satunya terampe penolong dalam terampe kehidupan, saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Perempuan ini, dia sebatang kara, Bapak Ibu Saudara. Ya, di sini, ya ada tuh yang sama-sama dengan dia. Makanya saudara, orang bersyukur ya. Kalau orang sakit, orang masih ada orang tua, masih ada mama, masih ada papa. Orang masih ada istri, ada suami, ada anak-anak. Orang bersyukur. Dalam keadaan yang demikian, orangnya sebatang kara, saudara. Tapi apa yang dialami oleh perempuan ini, dalam keadaan yang demikian pun dia sebatang kara, saudara. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan,
Makanya kalau orang sakit dan ada orang-orang yang menjaga kita, merawat kita, mendampingi kita, menyayangi kita, ya, orang mesti menghargai, saudara, ya. Kalau ada orang-orang yang ketika orang dalam keadaan menderita, dalam keadaan susah, ada orang-orang yang membantu kita, menolong kita, merawat kita, bersama dengan kita. Jangan orang so jaga, orang so rawat, ya, orang so dampingi, tong marah-marah, saudara. Ya, ada yang begitu. So rawat untuk bersyukur, ya, berterima kasih. So jaga, dia bilang sama suruh ngana jaga, sama suruh ngana rawat nih. Memang tak bersyukur, saudara, ya. Kira sedap kalau sakit sendiri, ya, enak, saudara, kalau sakit sendiri. Serang tompe belakang ini gatal, kong to cuma orang sendiri, no sampai megaro, saudara, ya. Makanya bersyukur kalau masih ada orang-orang di sekitar kita, saudara. Ayat 27 dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah, pasti dia dengar tentang Yesus, ya. Yesus mengadakan mujizat, Yesus menyembuhkan, Yesus memulihkan, ya. Pasti dia dengar tentang Yesus yang penuh kuasa, yang penuh keajaiban, saudara. Dikatakan di sini, ya, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Dia mendengar, saudara. Ya, dengan mendengar imannya timbul, saudara. Makanya, saudara yang diberkati Tuhan, itu yang firman Tuhan bilang, iman timbul dari pendengaran akan firman. Dia mendengar tentang Yesus, saudara. Yang aneh, orang so dengar tentang Tuhan, kadang tompe iman bukan makin bertumbuh, makin ke bawah, saudara. Nah, ini yang jadi persoalan. Ya, belajar dari perempuan ini, Bapak Ibu Saudara, luar biasa imannya, saudara. Luar biasa keyakinannya. Ya, firman Tuhan bilang begini, saudara. Ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wow. Bayangkan, saudara, ini perempuan ini so bale-bale pak tabib, pak dokter, saudara. Ya, ini dalam keadaan yang so susah. Saya percaya ini menjadi pengharapannya terakhir, saudara. Ya, ini terakhir ini. Saudara yang diberkati Tuhan, luar biasa, saudara. Ya, apa yang dikatakan oleh perempuan ini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wow. Saudara yang diberkati Tuhan, keyakinannya luar biasa. Haleluya, saudara. Puji Tuhan, ya. Saudara yang diberkati Tuhan, biar orang menangis, biar orang berdoa sambil menangis, tapi kalau tanpa keyakinan, orang tidak akan melihat mujizat, saudara. Berdoa itu harus dengan keyakinan supaya orang melihat mujizat Tuhan, orang melihat pertolongan Tuhan. Makanya iman itu penting, saudara. Ya, iman itu dasar. Ya, Ibrani 11 ya bilang begitu, saudara. Mari orang lihat bersama. Ibrani, saudara, ya. Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu dasar, saudara. Fondasi. Orang bangun rumah, fondasi dulu, saudara. Ya. Makanya dasar itu penting. Ya, kalau dasar itu kuat, rumah itu akan berdiri kuat, saudara. Iman itu dasar kekristenan kita, saudara. Iman itu penting bagi orang Kristen, bagi orang percaya. Jangan mengaku orang Kristen kalau nyak beriman, saudara. Ya, iman itu dasar dari segala sesuatu. Makanya jadi orang Kristen mesti punya iman. Jangan punya iman abal-abal, saudara. Jangan punya iman nao-nao, ya. Bagaimana mau beriman, nyak jaga dengar firman. Ya, bagaimana mau dengar firman, nyak jaga ibadah, saudara. Ya,
Firman itu ada dalam persekutuan, ada dalam ibadah. Saya selalu katakan ini, saudara ya. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana kita beriman kalau tidak dengar firman? Bagaimana kita mendengar firman kalau kita tidak beribadah, saudara? Ini yang jadi persoalan, saudara. Ya, beribadah di rumah juga kita bisa dengar firman. Di mana? Ketika kita datang bersekutu di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa keyakinan seorang perempuan ini. Dia yakin, ya, asal ku jama, aku pasti sembuh. Jubahnya, aku pasti sembuh. Saudara yang diberkati Tuhan, hidup ini harus yakin. Yakin. Yakin, saudara. Amin. Saudara yakin? Ya, hidup ini harus yakin, saudara. Kalau nggak yakin, wah gawat, saudara, bahaya. Makanya penting keyakinan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang nyata ayat 29 bilang apa? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa, dapat rasa dia berhenti di pendarahan, saudara. Sunyak malele. Ya, siap keluar dia. So berhenti, stop, saudara. Dikatakan di sini bahwa badannya, ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dia rasa baik dia, saudara, sembuh dia. Wah, keyakinan membawa orang pada mujizat kesembuhan, saudara. Keyakinan membawa orang melihat, ya, pertolongan Tuhan dinyatakan. Ya, asal ku jama jubahnya aku pasti sembuh. Yakin, baik dia, saudara, sembuh dia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau orang yakin Tuhan buka pintu, pasti Tuhan buka. Ya, yang ada orang mau dapat tutu, saudara, kalau Tuhan yang buka pintu, asal tong yakin, saudara. Amin. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, luar biasa. Dan Yesus dapat rasa, saudara, ada tenaga yang keluar. Bayangkan dari semua orang ini berdesak-desakan mengerumuni dia. Banyak orang kan yang ikut tuh di sini bilang, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Banyak orang waktu itu, saudara-saudara, ya. Tapi tetap Yesus merasa. Yesus rasa, saudara. Sambil orang banyak maka orang kore orang merasa, saudara ya. Tapi bukan begitu, bukan dia kore, saudara. Tapi dia menjamah jubahnya, saudara ya. Luar biasa. Ya, Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Di sini Yesus bertanya, saudara, ya cuma satu kali kok sudah, tapi dia bertanya dan menunggu ada pengakuan orang yang menjamah di jubah, karena dia merasakan ada yang keluar tenaganya, saudara. Di bagian firman Tuhan ini, dia merasakan keyakinan iman orang tersebut, saudara. Ya, saya percaya Yesus pasti tahu, saudara. Dia menunggu perempuan ini mengaku, saudara. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kenapa Yesus harus bertanya, saudara? Orang banyak siapa mau tahu, saudara. Iya tuh. Nah, murid-murid bilang, di sini murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Ya, yang masuk akal ini, saudara. Dunia orang banyak waktu sontong ini tuh, tapi Yesus merasakan. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kalau orang beriman, orang berkeyakinan pada Tuhan, Tuhan merasakan orang keyakinan iman, saudara. Di sini dalam firman Tuhan ini, ya waktu Yesus bertanya, perempuan ini sangat takut, gemetar dia, tutup fore dia, saudara. Karena apa? Dia ini yang dipinggirkan, termarginalkan, saudara. Dia dibuang dari kalangan masyarakat. Ini boleh sama-sama dia najis dia, saudara. Ya, dia takut, saudara. Dia gemetar. Ya, dia ketakutan dengan keadaan, saudara. Ya, dia berpikir Yesus mau marah kayak ini, saudara ya. Yesus kan bilang, siapa yang menjamah jubahku? Wah, berasa dia, saudara. Dia ini, saudara. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa, saudara. Perempuan ini, ya,
Sekalipun dia dalam keadaan takut dan gemetar, ketika apa yang terjadi atas dirinya, dikatakan ia tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam keadaan yang demikian, ia pun melakukan apa yang dilakukan oleh Yairus, tersungkur di depan kaki Yesus. Yesus nggak marah pada dia, saudara. Yesus tidak membenci dia. Yesus tidak membuli dia. Yesus tidak menghina dia. Ya, Yesus nggak bilang kayak pengen pegang tapi jubah mahal ini, kayak pengen sentuh kita, enggak, saudara. Tapi Yesus bilang di ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku. Wow. Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa Yesus harus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Karena Yesus sedang menunggu pengakuan seorang perempuan ini. Bapak, Ibu, Saudara, waktu Yesus bilang, hai anakku, sebenarnya terjemahannya adalah, hai anak perempuanku. Wow. Saudara yang diberkati Tuhan, artinya apa? Yesus menunjukkan kasihnya kepada perempuan ini, saudara-saudara. Waktu saya renungkan firman ini, saudara, luar biasa kasih Tuhan, ya. Luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita semua. Secara khusus dalam pembacaan ini, kasih Tuhan dalam kehidupan seorang perempuan ini. Dalam keadaan yang demikian, saudara, Yesus memberikan kasihnya. Yesus menunjukkan kasihnya seperti seorang ayah kepada anaknya, saudara. Ini mau menceritakan apa, saudara? Ya, mau bilang bahwa Yesus sangat mengasihi perempuan ini seperti kasih seorang ayah kepada anak, seperti Yairus, papa, seorang ayah, seorang papa yang sangat mengasihi anaknya. Begitu juga Yesus sangat mengasihi perempuan ini dalam keadaan apapun. Wow. Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa Yesus juga mengasihi saya dan saudara-saudara. Amin. Dalam keadaan apapun kita, sejahat apapun kita, seberdosa apapun kita, saudara, Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sangat mengasihi saudara-saudara. Ya, mungkin ada banyak orang yang menghina kita. Mungkin ada banyak orang yang membuli kita karena keadaan kita. Mungkin karena kita miskin. Ada banyak orang yang anggap enteng kita, saudara. Ya, ada banyak orang memandang sebelah mata. Tapi Yesus menerima kita apa adanya. Yesus sangat mengasihi kita, saudara-saudara. Makanya jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah berkata, aku tidak punya siapa-siapa. Orang punya Tuhan loh. Amin, saudara. Kita punya Tuhan Yesus. Rasakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dan itu Yesus buktikan dengan kematiannya di kayu salib. Dia sangat mengasihi kita, saudara. Sehingga dia mau mati untuk kita. Saudara yang diberkati Tuhan, orang yang sakit pendarahan ini seharusnya, saudara, yang mengatakan dia sembuh itu adalah imam. Ya, dia harus menghadap imam. Dia harus membawa persembahan. 2 jenis persembahan, saudara. Dan persembahan itu dibakar, dia diperdamaikan dengan Tuhan. Kemudian imam akan menyampaikan bahwa dia tahir dan dia boleh bergabung kembali. Tapi saudara, dalam firman Tuhan di sini, Yesus mengatakan kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Perempuan ini tidak perlu menghadap imam, saudara. Ya,
Yesus sendiri menjadi imam yang menyampaikan bahwa dia sudah tahir, dia sudah sembuh, tidak perlu mempersembahkan korban, karena Yesus sendiri yang berkorban untuknya, untuk saya dan untuk saudara-saudara lewat kematian Yesus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus bersyukur punya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tapi ada banyak orang tidak bersyukur. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, bersyukur kita menikmati keselamatan yang Tuhan karuniakan bagi kita sampai hari ini. Dan bagian yang kita baca ini begitu luar biasa, saudara. Sentuhan Yesus mentahirkan apa saja yang najis. Saudara, kalau kita membaca dengan baik, perempuan pendarahan yang dikatakan dalam firman ini, kan dikatakan dia menjamah jubah Yesus. Seharusnya saudara, waktu dia pegang, najis kan saudara, ya, karena apa yang dipegang barang itu najis. Seharusnya waktu dia pegang Yesus, najis saudara, ya. Tapi saudara, bukan apa yang disentuhnya jadi najis. Waktu dia menyentuh, menjamah jubah Yesus, bukan jadi najis, tapi sebaliknya, dia jadi tahir saudara. Dia jadi pulih, jadi sembuh. Dan kemudian saudara, di bagian selanjutnya dari pembacaan firman Tuhan ini, ketika Yesus melanjutkan perjalanan ke rumah kepala ibadat ini, saudara, dorang bilang DP anak so mati, dorang semua ratap, dorang semua nangis. Ya, Yesus bilangnya enggak, dia cuma tidur. Ya, dorang menertawakan dia, saudara, bayangkan. Ya. Tapi saudara, di tempat 1 dikatakan, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Luar biasa saudara, ya. Saudara, pada waktu itu kalau pegang mayat najis saudara, ya, najis kan, ya, najis. Anak Yairus ini mati, Yesus pegang tangan anak ini, seharusnya najis. Tapi saudara, bukan najis, anak ini hidup. Ya, ini satu hal yang luar biasa saudara, luar biasa. Sentuhan Yesus membuat tahir apa yang najis saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita mungkin berdosa, kita mungkin orang jahat, kita mungkin penjahat, kita mungkin melakukan banyak kesalahan, tetapi di dalam Tuhan kita ditahirkan. Amin saudara. Yesus telah menebus kita, Yesus telah memulihkan kita saudara, Yesus telah menyelamatkan kita. Makanya kita bersyukur punya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Terus beriman pada Tuhan, kita melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Semoga firman ini memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang memberkati kami. Biar firman ini Tuhan menjamah dan melawat kami, membawa perubahan dan pembaharuan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk mengerjakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Semua yang mendengarkan video ini diberkati oleh Tuhan. Kalau ada yang sakit, lawatan jamahan tangan ajaib Tuhan yang luar biasa melawat mereka, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kalau mereka dalam pergumulan, Tuhan tolong. Mereka dalam kebimbangan, Tuhan pertetapkan iman mereka. Biar tangan Tuhan yang luar biasa yang mampu menjangkau setiap pendengar yang ada diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biar firman ini
boleh memberkati orang banyak dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel Pendeta Feralina Lahiwu. Jangan lupa subscribe ya, tekan tombol lonceng dan bagikan video ini, dan tuliskan komentar-komentar yang baik, positif dan membangun. Jangan lupa like. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Sampai jumpa kembali.